Haleluya! Puji Tuhan, selamat pagi bagi kita semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada di hari yang baru ini. Ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Semua hanya karena kebaikan Tuhan. Dan saya percaya di hari ini Tuhan akan tetap terus melanjutkan kebaikannya di dalam kehidupan kita semua. Biarlah damai sejahtera dan sukacita Allah memenuhi hati dan pikiran kita semua. Sebelum kita lebih jauh dalam melakukan aktivitas kita di hari ini, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal yang ke-19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Puji Tuhan. Tema renungan pada pagi hari ini yaitu rencana Tuhan tidak pernah gagal. Saudara, sebagai manusia tentunya kita mempunyai harapan, kita mempunyai rencana-rencana ke depan apa yang harus kita lakukan. Mungkin ada di antara saudara yang merencanakan tentang bagaimana masa depan saya, bagaimana karir, pekerjaan, usaha yang saudara lakukan. Saudara merencanakan tentang bagaimana keluarga saudara, anak-anak saudara. Ada begitu banyak rencana yang ada di hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara saat ini. Tapi seringkali saudara, kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan rencana kita. Tapi kabar baik di pagi hari ini, satu hal yang harus kita ketahui dan kita imani bahwa rencana kita manusia itu terbatas saudara. Tapi rencana Tuhan untuk kita itu sungguh indah dan pastinya sempurna untuk kebaikan kita semua. Saudara, rencana Tuhan itu mungkin kita belum mengerti saat ini. Tapi percayalah, rencana Tuhan itu selalu baik untuk kehidupan kita. Secara manusia, mungkin bisa saja ada orang-orang yang merencanakan hal yang jahat untuk kehidupan kita. Tapi ingat saudara, kita sebagai manusia yang bergantung dan berharap kepada Tuhan, percayalah hidup kita selalu ada dalam perlindungan, penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Ada Tuhan Sang Pembela, ada Tuhan Sang Penolong kehidupan kita. Saudara, seperti pembacaan kita di Amsal 19 ayat 21 ini, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Keputusan Tuhan itu pasti terjadi saudara. Apa yang Tuhan sudah tetapkan tidak bisa digagalkan. Kita semua sudah tahu tentang kisah Daud ketika dia menjadi raja. Tapi sebelum Daud menjadi raja saudara, ada hal yang sangat menarik dan sangat menguatkan pribadi kita, yaitu di 1 Samuel 16 ayat 1. Di situ Tuhan berfirman kepada Samuel untuk pergi ke rumah Isai, karena salah satu anak dari Isai akan menjadi raja. Menariknya di ayat 1 ini ada kalimat telah kupilih satu anak Isai. Jadi sesungguhnya saudara, Tuhan sudah menetapkan satu anak Isai untuk menjadi raja, yaitu Daud. Tapi dalam proses pemilihan mulai dari anak yang pertama yaitu Eliab, Samuel sempat berpikir bahwa Eliab yang akan menjadi raja. Karena postur tubuh Eliab memang kelihatan layak saudara. Tapi Tuhan berfirman kepada Samuel, "Aku telah menolaknya. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Kemudian anak kedua Aminadab tidak juga dipilih. Kemudian anak ketiga Syama tidak juga dipilih. Anak keempat, anak kelima, anak keenam, anak ketujuh, sampai kepada di 1 Samuel 16 ayat 11. Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawab Isai, "Masih ada tinggal satu yang sedang mengembalakan kambing domba." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Panggillah dia kemari, sebab kalau tidak ada dia, kita tidak akan duduk makan." Daud yang sepertinya direndahkan saudara, dia sepertinya diabaikan, tapi justru Daudlah yang dipilih Tuhan. Keputusan Tuhan yang terlaksana saudara. Mungkin di pikiran Isai sebagai orang tua, dia sudah menunjukkan ketujuh anaknya yang memang layak. Tapi itu di pandangan manusia, di pandangan Tuhan Daudlah
yang harus menjadi raja. Karena Tuhan melihat hati Daud, saudara. Mungkin juga ada di antara saudara yang sedang diabaikan hari-hari ini. Sepertinya engkau tidak dianggap. Ingat saudara, Tuhan melihat hatimu. Dan percayalah Tuhan akan mengangkatmu di waktunya Tuhan yang terbaik. Jangan berkecil hati, jangan kecewa dengan Tuhan. Karena ketika Tuhan telah menetapkan sesuatu, pasti itu akan terjadi dan tergenapi di dalam kehidupan kita semua. Biarlah kita tetap berjalan dalam kehendak Tuhan dan kita tidak memaksakan keinginan kita. Kita tidak memaksakan rencana kita sendiri. Karena sesungguhnya Tuhan tahu rencana yang terbaik untuk kita semua anak-anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun rencanamu hari ini, apapun rencanamu ke depan, biarlah dengan penuh kerendahan hati kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, bukan rencanaku yang jadi, tetapi jadilah sesuai dengan rencana Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita percaya kehendak Tuhan yang terbaik, rencana Tuhan yang terbaik, dan rencana Tuhan untuk pribadi kita masing-masing tidak akan pernah gagal. Pagi hari ini, biarlah kita serahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan setiap rencana kita. Rencana untuk pribadi kita, rencana untuk keluarga kita, rencana untuk segala hal yang kita inginkan. Serahkan kepada Tuhan dan kita akan melihat Tuhan akan bertindak dengan cara Tuhan yang terbaik untuk kehidupan kita semua. Saudara, mungkin rencana kita bisa saja kelihatannya sepertinya gagal, saudara. Tetapi ingat, yang gagal itu adalah rencana kita, bukan rencana Tuhan. Tetap percaya rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dan Dia akan nyatakan di dalam kehidupan kita semua di hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat firman-Mu datang mengingatkan kami bahwa sesungguhnya rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Kami manusia memang memiliki rencana masing-masing, tapi kami percaya rencana Tuhan yang selalu yang terbaik untuk kehidupan kami. Biarlah kami mau tetap berserah penuh kepada kehendak Tuhan. Jadilah dalam kehidupan kami seperti yang Kau ingini ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah Indonesia dipulihkan, Indonesia diselamatkan, Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat pelayanan Tuhan yang ada di GPDI COTW Temanggung, mulai dari Bapak dan Ibu Gembala sampai kepada seluruh jemaat Tuhan. Biarlah tetap dalam perlindungan, pemeliharaan, dan pemberkatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melangkah di hari ini dengan sebuah kepastian bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan rencana Tuhan pasti yang terbaik untuk hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.